Hai semuanya, hari ini aku masih membahas buku yang sama dengan video aku sebelumnya. Dan kali ini aku membahas dari segi dramanya. Jadi inilah dia 7 alasan kamu harus menonton drama One and Only dan Forever and Ever. Alasan ketujuhnya nanti akan menjadi spoiler. Sebelum kita mulai, seperti video sebelumnya, aku minta maaf dulu kalau ada salah-salah dalam nada dan pengucapan nama para karakternya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu trailernya ya.今日女儿不孝，自族谱出名。崔氏再无不孝女，时宜只是南陈王府的时宜。时宜，在家中被唤作时宜是吗？正好，我已经有10个徒弟了，我也叫你时宜，可好？这就是真正的周生辰，手握70万大军的小南陈王，是色受魂语，还是情迷心窍？姑娘，殿下回来了。当时的我并不懂得这些。下次回来的时候，试着叫一声师傅好，或者叫一句周生辰也可以。先生的2位朋友是何关系啊？你看他们的眉目之间有什么？你自请去西周，就是为了见崔氏宜，对不对？姑娘，可有婚配？我没有婚约在身，但我已心属一人。我对他心意已决。你说想一生于西周，是不想嫁人，还是想嫁的人你不能嫁？当日在大殿立誓，一生无妻无子，如今后悔吗？我也有私心，我也有自己想做时宜却不能做的事情。臣请求赐婚。崔时宜，皇太后有懿旨，让我收你做义女，你愿意吗？那本王便抗一回旨。臣此一生不负天下，为父时宜。Sekarang mari kita lanjut ke Forever and Ever. Forever and Ever itu bagian dari sitcom series, jadi lebih banyak manis-manisnya. Ya. 长眉连娟，微地绵渺，色受魂语，心于于侧。就凭一个故事啊，一个相同的名字吗？这理由也不成立啊。不是一个相同的名字，是2个。不过我不介意你理解为一见钟情。小陈小时候啊，这脑子就是聪明。我没有学的差的科目啊，你怎么学的？可能就是智商高吧。我想跟你先注册结婚，过后再补办订婚仪式和结婚仪式。他这人呐，毫无情趣可言。车都开了半个小时了，你一句话都没有说。抱歉啊。他习惯的洗澡时间应该是25到38分钟之间。年轻人谈恋爱喜欢远距离观察，不是上去。你把眼睛闭上，你离我近一点。你离我近点。那接下来我们要做点什么？
这里面有可以换的衣服，还有毛巾，千万别着凉了。洗手台上的东西都是你买的？之前去你家的时候看过一次，就记下来了。过去怎么没发现？可爱的要命。不准笑，你笑起来过于讨人喜欢。你敢确定你生下来就是要和我结婚的？我呢，只是一个普通人，在一个合适的年纪遇到了一个超乎预想的人。我26岁遇到他，如果幸运能活到80岁，也不过剩了54年，不到2万天。我没有时间去用心思、用技巧，我要争分夺秒地和他在一起。大娃呢？我重孙子没带来呀。重孙子在做作业呢。还打算要一个不？要啊，当然要。努力呀！努力呀！我努力。 Mereka cute banget kan. Suka banget sih sama chemistry-nya mereka. Kita lanjut. Buat kamu yang belum tahu drama One and Only atau Forever and Ever, kamu bisa lihat video aku sebelumnya yang membahas soal bukunya. Linknya aku sertakan juga. Tapi kalau mau diceritakan secara singkat, bukunya Ise Merenku itu menceritakan Sri sebagai seorang gadis yang bekerja sebagai prostitut yang berkenalan dengan Cho Seung Chun di bandara. Buku ini menceritakan kisah cinta mereka serta kehidupan mereka sebelum reinkarnasi. Untuk Indonesia, perbedaan paling besar antara buku dan drama adalah di dalam drama Sri dipisahkan tidak dengan masa lalunya. Kita bahas alasan-alasannya kamu harus menonton drama ini. Alasan yang pertama, drama ini diangkat dari buku dan saling melengkapi versi drama dan versi buku. Sebagai seorang pembaca bukunya, aku mengenal drama ini lebih dulu melalui bukunya. Tetapi versi buku punya kekurangan karena mereka menggunakan fotokopi orang pertama. Dengan adanya versi drama, jadinya ceritanya tuh jadi lebih lengkap dan bisa menambah kekurangan yang ada di dalam buku. Apalagi keduanya sejalan ceritanya, jadi lebih pas dan klop tanpa saling bertentangan. Itu oke banget. Alasan yang kedua, memiliki 2 season alias 2 drama, 2 judul yang berbeda. Bukunya hanya 1, tetapi menceritakan 2 kehidupan. Hanya saja kehidupan masa lalunya lebih singkat dan kehidupan masa kininya lebih detail. Namun bukannya diangkat dalam 1 drama, justru diangkat dalam 2 drama dan tayangnya saling berdekatan. Masa lalu mereka diceritakan dalam One and Only dan tayang pada 18 Agustus kemarin. Sementara masa kininya diceritakan dalam Forever and Ever dan sudah tayang mulai 6 September yang lalu. Kedua lead utamanya sama, karena dipisah dalam 2 drama yang berbeda, tentu saja lebih banyak dan detail, serta durasinya lebih panjang. One and Only memiliki 24 episode dan Forever and Ever memiliki 30 episode. Alasan yang ketiga, casting pemerannya sama. Ini salah satu yang aku senangi dari drama ini. Meskipun dibagi menjadi 2 judul drama yang berbeda, kedua casting utamanya sama. Lailu sebagai Sei dan Ren Chia-lun sebagai Cho Seung Chun. Dengan adanya 2 casting yang sama persis dari 2 judul ini, membuat penonton bisa mempertahankan mood penontonnya. Sudah tayang berdekatan, castingnya sama, moodnya pasti akan lebih bertahan. Alasan yang keempat, aktingnya indah banget. Bukan hanya dari kedua lead utamanya aja, melainkan juga dari seluruh pemeran yang berperan dalam One and Only serta Forever and Ever. Saat ini One and Only sudah bisa diakses dan dilihat semua episodenya. Tetapi Forever and Ever belum selesai tayang. Sejauh yang sudah aku lihat, akting para pemerannya cukup baik dan membuat penonton bisa dengan mudah masuk ke dalam ceritanya. Apalagi di One and Only, astaga,
Siapa yang bisa bertahan tidak ikut mengharu biru melihat adegan-adegannya? Belum lagi kekonyolan dan celetukan ke orang-orang di sekitar Si dan Cho Seung Chan saat mereka berinteraksi. Itu langsung auto bikin ketawa dan gemes juga. Mari kita bahas alasan yang kelima. Chemistry yang mempesona. Ada 3 pasangan di One and Only, dan ini tidak semuanya ada di dalam buku, hanya ditambahkan di dalam drama aja. Terlepas dari semua jatuh bangun, putus nyambung, dari semua hubungan-hubungan itu, tetap saja chemistry antara semua karakternya terjalin dengan erat. Aku secara khusus suka dengan hubungan antara Cho Seung Chan dengan Si. Tetapi aku juga suka banget interaksi serta hubungan antara Cho Seung Chan dengan murid-muridnya. Meski mereka nggak berhubungan darah, mereka terlihat sangat solid. Di Forever and Ever, chemistry ini tetap bertahan, meskipun pemerannya berbeda yang di sekitar mereka. Walaupun aku baru melihat Forever and Ever ini sepertiga dari seriesnya. Ditambah lagi, ceritanya baik di masa lalu maupun di masa kini sama-sama kompleks. Sudah chemistry-nya kece, buatnya kece, kalau nggak semakin betah nontonnya. Alasan yang keenam, soundtrack yang memanjakan telinga banget. Salah satu yang menyenangkan saat kamu mendengarkan ulang soundtrack dari sebuah film atau drama adalah lagu-lagunya itu bikin kamu kembali diajak melihat lagi adegan-adegan di dalam film dan dramanya melalui suara. Dan lagu soundtrack dari drama ini telah sukses melakukan ini. Aku sampai sekarang gak bisa berhenti mengulang-ulang mendengar soundtracknya. Poin yang ketujuh, ini akan menjadi spoiler. Kalau kamu gak mau dengar spoilernya, kamu bisa langsung skip ke menit yang ini, karena di sana aku akan udah selesai membahas poin yang ketujuh ini. Tapi kalau kamu gak masalah dengan spoiler, yuk kita lanjut. Jadi, kalau kamu penyuka set ending, One and Only ini wajib untuk mesti dilihat. Dan kamu pasti akan puas, karena sekitar 4-5 episode terakhir itu sedihnya luar biasa. Bahkan kamu harus stop tisu banget sih untuk nonton drama ini. Tapi kalau kamu lebih suka akhir yang bahagia, kamu bisa melihat Forever and Ever. Walaupun untuk saat ini kita belum tahu ya Forever and Ever ini akan berakhir bahagia atau enggak. Tapi kalau kita berbasis dari bukunya, mereka bahagia sih. Semoga aja nggak berubah ya. Tapi menurutku pribadi, akhir yang menyedihkan di One and Only justru membuat Forever and Ever itu jadi berharga dan setimpal untuk dilihat. Tidak seperti cerita set ending yang lainnya, di sini set ending bukanlah akhir dari kisah keduanya. Melainkan keduanya diberikan kesempatan di masa depan, dan kesempatannya itu berjumlah 30 episode full. Jadi kurang memuaskan apa lagi? Sedikit banyak, walaupun aku pribadi suka dengan akhir yang bahagia, kadang-kadang aku juga melihat akhir yang sedih, asalkan reasonable, dan aku bisa terima itu. Spoiler lebih jauh, baik buku maupun drama, sudah aku bahas di blog juga. Linknya ada di sini, atau aku cantumin nanti di bawah ya. Gimana? Apakah 7 alasan ini membuatmu ingin melihat dramanya langsung? Aku nggak tahu apakah ini akan membuatmu menonton dramanya atau enggak. Atau kamu memutuskan melihat salah satunya aja. Tapi kalau kamu akhirnya memutuskan untuk menonton, yuk cerita sama aku bagaimana drama ini menurut kamu. Atau kamu bahkan sudah menonton dari kemarin-kemarin. Cerita juga yuk! Kalau kamu suka dengan Chinese drama dan Chinese artis, atau mungkin Chinese musik, kita ngobrol juga yuk. Aku juga lebih banyak ngebahas film dan drama itu di blog. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat, kamu bisa lihat langsung. Oke, happy watching dan semoga hari kamu menyenangkan. Jangan lupa ditonton ya. Bye bye.